Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Pukul 8 kita semua masih hidup, mudah-mudahan besok pagi belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Dan mohon maaf, nama saya cukup menyusahkan. Jadi mohon dimaafkan ya. Nama itulah yang dikasih orang tua, Ivan Marfiguila. Marfiguila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik. Kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, membosankan memang kalau ayat yang dibacakan itu aja. Tapi memang itu ayatnya mau gimana lagi? Kemarin itu juga Pak Ustaz. Belum Ramadan ada acara di rumah ngundang Ustaz, itu juga ayatnya. Emang itu ayatnya mau gimana lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut diperuntukkan, ada perintah di situ, diperuntukkan hanya untuk alladzina amanu. Ayat itu tidak berbunyi ya ayyuhan nas. Tidak semua manusia diperintah, dipanggil untuk puasa. Hanya alladzina amanu saja. Karena alladzina amanu inilah yang insya Allah setelah sebulan la'allakum tattaqun. Dia jadi orang yang bertakwa. Ramadan ini tidak hanya sebagai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, tapi dia juga syahrul tarbiyah, bulan diklat, bulan pendidikan dan latihan. Apa saja yang dididik dan dilatih di bulan ini, diantaranya satu, kita didiklat untuk bangun cepat. Sebelum pukul 4 udah pada bangun. Ada yang bangun pukul 4, ada yang bangun pukul 4:04. Kita diajari, dididik, dilatih untuk bangun cepat. Setelah sebulan rasanya cukup itu diklat. Setelah bulan Ramadan ini, nah hasilnya dilanjut. Orang yang bertakwa itu yang bisa melanjutkannya. Untuk apa dilatih bangun cepat Pak Ustaz? Agar terbiasa setelah Ramadan bangun cepat sebelum subuh. Untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat tahajud, sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
untuk sholat malam. Satu, kita persingkat nih, katanya nggak boleh lama-lama kan. Yang kedua, kita didiklat untuk rasa bersama. Kalau tidak Ramadan bersamanya susah. Ayah bunda sama anak-anak susah bersama. Di bulan Ramadan bisa bersama. Sahur sama-sama. Wih, keren nih. Mantap, lanjut sayang. Ajar. Di rumah ya, dekat ayah bundanya, dekat atuk neneknya, biar cepat mati atuk neneknya ya. Jangan di musola. Anak siapa lah tuh, tangkaplah. Biar tahu, diviralkan langsung. Tahu siapa ayahnya. Ada juga yang jual mercon di komplek nih Pak. Ada? Enggak kan? Di luar kan? Itu enggak berkah tuh. Orang yang jual mercon tuh matinya susah. Doa tuh Ustaz, bukan doa, harapan dan impian. Mengganggu orang. Yang dijual tuh perbukaan, insya Allah berkah. Yang enggak berkah jangan dijual. Sampaikan itu ke pemilihnya. Ustaz perang tadi malam. Ngomong galih kos. Yang digalih itu makanan, minuman, itu apa buku, kok tidak barokah atau mati kau susah. Usaha orang sakit telinga orang, takagi orang. Oh tak takagi lepas tak takalenje, apa bedanya? Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah di bulan Ramadan kita bersama, bangunnya sama, sahurnya sama, ntar ke musola sama-sama asik. Di luar Ramadan susah betul sama-sama. Nah agar bersama ini terus terpatri, lanjut setelah Ramadan kebersamaan ini. Nah, kalau anak sudah pada besar, nah udahlah, itu baru terasa, ibu-ibu terasa tuh. Apalagi udah berkeluarga, anak-anak sedih aja yang ada. Masuk Ramadan si ibu nangis, sebenarnya si ayah juga nangis, cuma laki-laki ini pandai menyimpannya. Padahal main remuknya tuh. Kecuali si istri memulai cerita, Pak, apa sunyi ya Ramadan tahun ini. Mulai nangis si istri, suaminya pun mulai berlinang air mata. Sebenarnya papa udah duluan sedih mah, tapi papa tahan-tahan aja biar mama mulai. Yuk nangis bareng yuk, nangis bareng jadi. Nah sekarang mumpung anak-anak kita belum gede-gede amat, kita masih bisa ngumpul bersama. Kebersamaan ini terus lanjut sampai kemana Pak Ustadz? Sampai ke surga. Bertetangga kita di dunia ini, bertetangga pula kelak kita di surga insya Allah. Kan bersama. Masing-masing rumah bersama, ujung-ujungnya ngumpul di sini bersama. Yang tidak pernah ke musola datang dia. Pak, ya kemana aja? Kawannya. Biasa orang sibuk. Terus sholat di mana? Ya di musola, di masjid di luar. Oh, subuh? Jadi di rumah. Oh, sekarang subuh di sini. Bareng. 2. Yang ketiga, Ramadan mendiklat kita untuk punya rasa kepedulian. Kalau setelah sebulan dilatih lapar, tidak juga peduli sama orang lapar, itu udah kelewatan tuh. Beginilah rasa lapar orang lapar tuh. Yang makannya cuma sekali sehari, kita masih bisa 3 kali sehari. Apalagi corona kemarin. Sekarang corona juga Pak Ustaz, sekarang impasnya nih. Kita bisa 3 kali sehari, orang-orang sekali sehari, ya inilah rasanya. Nah enak ternyata lapar itu. Jadi setelah Ramadan
rasa peduli ini juga tidak hidup, itulah tuh bahasa Allahnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Itulah para pendusta agama. Dia beragama tapi Allah anggap dia pendusta. Tidak peduli dia dengan anak yatim, tidak peduli dia dengan fakir miskin, tidak tergerak untuk berbagi. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyul Islami khair? Ya Rasul, apa amal Islam yang terbaik? Sederhana jawaban beliau, tut'imut ta'am, kau ngasih makan. Berbagi makanan perbukaan bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan pahala puasa. Orang yang puasa itu tetap dapat pahala dengan puasanya. Nah, bapak ibu yang berbagi makanan dapat juga pahala puasa. Kalau serumah ada 7, nah dapat pahala 7 orang. Bayangkan gedenya tuh. Ini Ramadan, tidak sama dengan bulan yang biasa. Bonusnya gede, pahalanya berlipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan orang-orang yang dia suka. Kesungguhan kita dilihat, dipandang oleh Allah. Ini orang sungguh-sungguh nih, ini benar-benar nih. Ada orang terpaksa aja datang. Gak enak aja orang semua ke musola, lalu aku gak ke musola, gak enak, datang dia. Orang pada puasa, masa aku gak puasa, puasa dia. Karena gak enak aja, terpaksa dia puasa. Ngutuk-ngutuk dia. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbagilah. Ini habis tarawehan, ada tadarus sayang? Ada ngaji di sini. Ada ngajinya? Ada. Tuh, ibu-ibu antar makanan biar dapat pahala banyak. Disiapkan makanan, kalau perlu keluar sebentar sama suami, mas keluar yuk, mangga ada. Cari-cari kue tuh anak-anak ngaji. Jangan kue yang di rumah tuh. Tanya pula sama anak, kakak masih mau? Enggak ama, kakak ngantuk. Nah, adek masih mau? Enggak ama, adek ngaji. Abang masih mau? Enggak. Abang masih melanjutkan game yang tadi. Kalau nggak mau lagi, mama antar ke musola ya untuk yang ngaji. Makanya mencret anak-anak itu pulang. Dan dingin kawan tuh dah diantar. Bekas buka tadi, beli baru, perlu yang hangat-hangat keluar sana. Pahalanya gede. Anda semua orang yang paham akan arti itu, makna kebersamaan, makna kepedulian. Nah, selama Ramadan yang sebulan ini kita dididik dan dilatih akan perkara tersebut. Nah, mudah-mudahan setelah ini hiduplah rasa kita ini, insya Allah. Jangan sampai mati pula rasanya. Terakhir, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Ramadan mendidik dan melatih kita menjadi pribadi yang taat. Tahu pada ke musola semua. Kalau yang ada masjid pada ke masjid semua. Menjadi pribadi yang taat. Pak Ustadz, aku nanya nih, kalau aku hobi ke masjid dapatnya apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, inna buyuti fil ardi al masajid. Sungguh rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Yang datang ke masjid, yang datang ke musola adalah tamu-tamu Allah. Allah tuan rumahnya. Allah akan memuliakan orang tersebut. Kalau ingin mulia, datanglah ke rumah Allah. Yang tidak datang, enggak. Khusus buat yang datang saja. Apa yang aku dapatkan Pak Ustadz? Ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid illa
kataballahu lahu bikulli khutwatin yaqtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu di rumah menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya sesuai petunjuk, sesuai sunnah, sesuai tuntunan, kemudian dia menuju salah satu masjid, Al-Amin namanya, Al-Amin, maka Allah tulis untuk orang tersebut setiap langkah kakinya ia dapat pahala. Hitung nanti langkah pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Tapi beda, ini Ramadan. Di luar Ramadan dapat cie, kalau dalam Ramadan balabih-labihnya. Allah angkat derajatnya sebanyak langkah kakinya tersebut. Allah ampuni dosa-dosa keteknya sebanyak langkah kakinya tersebut. Dosa kecil, dosa yang secara tidak sadar kita perbuat. Kadang-kadang sadar juga sih, ngomongin orang, tak sadar Ramadan merusak nilai. Kau tahu enggak? Jangan ngomong orang deh, ini Ramadan. Enggak, ini sebentar aja kok. Apa si Eva tuh ada hanya gosip, rusak nilai Ramadan. Ada yang begitu tuh, tidak terasa memang. Nah, Allah ampuni dosa-dosanya. Apa kurangnya lagi? Itu belum masuk ke dalam, dah lain lagi ceritanya. Ada majlis-majlis seperti ini, malaikat bersusun sampai ke langit sana mendoakan orang-orang yang ada di majlis. Ya Allah, ampuni mereka. Kita inilah yang tidak hadir, bisa hadir tapi tidak mau hadir. Yang tidak datang, bisa datang tapi ogah datang. Orang ini nggak dapat apa-apa. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu masih bisa hadir di musola ini. Manfaatkan, masih ada sisa waktu. Masih lama nih, baru proses ini malam ke-3. Puncaknya di ujung nih. Ini masih warming up, masih pemanasan nih. Puncaknya di ujung, di 10 malam terakhir. Itu puncaknya, terutama di malam-malam ganjil. Karena di salah satu malam ganjil tersebut ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nilai ibadah di malam itu, sekiranya Allah pilih malam itu sebagai malam qadar, sama dengan beribadah 83 tahun lebih, 1000 bulan. (83 tahun. Siapa yang umurnya 83 tahun di komplek ini? Tidak ada. Kalaupun ada payah, tidak bisa datang musola yang gitu ya. Payah. Nah, dia dapatkan itu. Semoga kitalah orangnya nanti. Terima kasih, mohon dimaafkan. Oh iya, sampai di rumah nanti, abang ngaji nanti sampai di rumah. Ya, mantap ya. Kalau udah ngaji, hapus buka-buka HP Pak Ustaz. Kalau buka-buka HP yang dibuka yang baik-baik supaya nilai pahalanya tidak rusak. Nah, banyak orang bikin konten bokong aja banyak subscribe-nya, di-share lagi. Banyak pula yang nge-like. Ini yang baik-baik malah enggak mau. Nanti sampai di rumah Bapak Ibu buka HP-nya, kalau mau buka YouTube, buka channel Ustadz Ungu Official. Ustadz Ungu Official. Apain Pak Ustadz? Ya buka aja lah. Kalau ada tulisan subscribe merah, toko tuh, udah, nanti kan boleh. Ajak anak-anak nonton, insya Allah menghibur dan terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.